Kerajaan-kerajaan yang pertama berkembang di Indonesia yaitu kerajaan Hindu dan Buddha, sedangkan sistem perekonomian yang digunakan pada waktu itu adalah perdagangan, sehingga hubungan dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Cina dan wilayah Timur Tengah pun bisa terjalin. Pada zaman kerajaan berkembang agama Hindu adalah agama yang pertama masuk ke Indonesia dengan diperkirakan pada awal Tarikh Masehi dan terus berkembang sampai kerajaan-kerajaan Islam bermunculan. Pengaruh agama Hindu mencapai Kepulauan Nusantara sejak abad pertama. Pada abad keempat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanagara di Jawa Barat, dan Kalingga di Jawa Tengah, termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram, yang terkenal karena membangun candi Prambanan yang megah, diikuti oleh Kerajaan Kediri dan Singhasari. Sejak itu agama Hindu bersama dengan Buddhisme menyebar di seluruh Nusantara dan mencapai puncak pengaruhnya pada abad ke-14. Kerajaan yang terakhir dan terbesar di antara kerajaan-kerajaan Hindu Buddha Jawa, Majapahit, menyebarkan pengaruhnya di seluruh kepulauan Nusantara. Berikut daftar kerajaan yang ada di Pulau Jawa. 1. Kerajaan Agrabintapura abad 2 Masehi. Kerajaan Agrabinta terletak di daerah Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur sekarang wilayah selatan Jawa Barat Pulau Jawa. Kerajaan didirikan pada abad kedua Masehi. Kerajaan Agrabintapura merupakan kerajaan di Tatar Pasundan di Nusantara yang didirikan oleh Prabu Swetaliman Sakti, adik kandung Prabu Dewawarman Raja Salakanagara. Kerajaan ini sejaman dengan Aki Sugiwanca dari Kerajaan Jampang Manggung, yang tak lain adalah adik kandung Aki Tirem leluhurnya Raja-Raja Sunda yang pertama kali mendirikan Kerajaan Sunda, di Pulau Sari, Banten abad kedua Masehi. 2. Kesultanan Banten tahun 1527-1813. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan, namun perang saudara, dan persaingan memperebutkan sumber daya maupun perdagangan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan dihancurkan Belanda. 3. Kerajaan Blambangan tahun 1536-1580 Masehi. Kerajaan Blambangan adalah kerajaan yang berpusat di ujung paling timur Pulau Jawa. Blambangan dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu terakhir di Pulau Jawa. Kemungkinan besar terjadi perang antara Pasuruan dan Blambangan pada tahun 1540-an, 1580-an dan 1590-an. Sultan Agung dari Mataram, bertahta 1613 sampai 1646, yang menyerang Blambangan tahun 1633, tidak pernah dapat menaklukkannya. Tahun 1697 Blambangan ditaklukkan oleh I Gusti Anglura Panji Sakti, Raja Buleleng di Bali Utara. Mungkin dengan bantuan Surapati Raja Blambangan Prabu Tawang Alun dikalahkan dan untuk sementara Ki Gusti Ngurah Panji Sakti menunjuk perwakilannya untuk memerintah Blambangan sementara I Gusti Anglura Panji Sakti memberikan kepada Cokorda Agung Mengwi untuk menguasai kerajaan Blambangan setelah menikah dengan putri Raja Mengwi tersebut. 4. Kesultanan Cirebon tahun 1430 sampai 1666 Masehi. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam. Kesultanan Cirebon, letak dalam Agung Pakungwati sekarang menjadi Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada tahun-tahun 1906 dan 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeente Cirebon, Kota Cirebon.
5. Kerajaan Demak tahun 1475 sampai 1548 Masehi. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan di Demak pada tahun 1478 oleh Raden Patah. Lokasi Keraton Demak berada di Kampung Bintara yang saat ini telah menjadi kota Demak di Jawa Tengah sehingga dikenal sebagai Demak Bintara. Pada masa Raja keempat ibu kota dipindahkan ke Prawata sehingga kerajaan disebut Demak Prawata. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak, yang menurut tradisi didirikan oleh Wali Songo. Perebutan tahta Kerajaan Demak dimulai setelah meninggalnya Raja kedua yaitu Pati Unus. Peristiwa ini menimbulkan peperangan berkepanjangan yang berakhir dengan kehancuran kerajaan. 6. Kerajaan Galuh tahun 669 sampai 1482 Masehi. Kerajaan Galuh adalah suatu kerajaan Sunda di Pulau Jawa, yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Ciserayu juga Cipamali, Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan, bawahan Tarumanagara. Saat Linggawarman, Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669. Kekuasaan Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura. Karena Tarubawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh, dipimpin oleh Uretikan Dayun, berkuasa dari tahun 612, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. 7. Kerajaan Janggala tahun 1045 sampai 1136 Masehi. Janggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042, dan berakhir sekitar tahun 1130-an. Lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meskipun Raja Janggala yang sudah diketahui namanya hanya 3 orang saja, namun kerajaan ini mampu bertahan dalam persaingan sampai kurang lebih 90 tahun lamanya. Menurut Prasasti Ngantang, 1035, kerajaan Janggala akhirnya ditaklukkan oleh Srijayabaya Raja Kadiri, dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Panjalu Jayati, atau Kadiri Menang. 8. Kerajaan Kadiri tahun 1045 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kadiri yang bercorak Hindu di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 1045 sampai 1221. Kerajaan ini berpusat di kota Daha, yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Daha merupakan nama yang terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Kerajaan Panjalu Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya, dan dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kretagama. Pada tahun 1222 Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan Kadiri. 9. Kerajaan Kahuripan tahun 1006 sampai 1045 Masehi. Kerajaan Kahuripan terletak di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019. Kerajaan ini dibangun dari sisa-sisa istana Kerajaan Medang yang telah runtuh. Pada tahun 1009, datang para utusan rakyat meminta agar Airlangga membangun kembali Kerajaan Medang. Karena kota Watan sudah hancur, maka Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kadiri beribu kota di Daha, diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Janggala beribu kota di Kahuripan, diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Setelah turun takhta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa sampai meninggal sekitar tahun 1049. 10. Kerajaan Kalinyamat tahun 1527 sampai 1599 Masehi. Kerajaan Kalinyamat merupakan sebuah kerajaan yang berasal terdapat di Jepara. Dahulunya Kalinyamat dan Jepara merupakan sebuah kadipaten bawahan dari Kerajaan Demak, tapi karena ketika Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin Sunan Prawoto dan Arya Penangsang membunuh Sultan Hadirin, maka wilayah Kalinyamat dan Jepara mendirikan kerajaan sendiri dengan wilayah kekuasaan Kerajaan Kalinyamat meliputi Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Mataram. Sedangkan tanah Pati dan hutan Mentaok, Mataram, dibuat sayembara untuk siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Tembok bentengnya membentang di beberapa desa, meliputi Purwogondo,
Noyo, Margoyoso, Kriyan, Bakalan, Robayan dan pusat keraton atau Siti Inggil di Kriyan. Kerajaan Kalinyamat terdapat di daerah Kalinyamatan. 11. Kerajaan Kalingga abad 6-7 Masehi. Kerajaan Kalingga atau Houling adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Tengah, yang pusatnya berada di daerah Kabupaten Jepara sekarang. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima. Pengaruh kerajaan Kalingga sampai daerah selatan Jawa Tengah, terbukti diketemukannya prasasti Upit, yang diperkirakan pada abad 6-7 Masehi. Daerah perdikan Upit sekarang menjadi Ngupit. Kampung Ngupit adalah kampung yang berada di Desa Kahuman Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. 12. Kerajaan Kanjuruhan abad 8 Masehi. Kanjuruhan adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur, yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah prasasti di Noyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Wurung. 13. Kerajaan Kendan tahun 536-597 Masehi. Kerajaan Kendan merupakan sebuah hadiah dari Maharaja Suryawarman, Raja ke-7 dari Kerajaan Tarumanegara. Hadiah itu diberikan pada Resi Guru Manikmaya yang menikahi putri Suryawarman, Tirta Kencana. Kendan yang didirikan Manikmaya merupakan kerajaan kecil yang berkuasa di Galuh di sekitar Ciamis sekarang. Meski kecil, peranan Kendan amat penting karena keturunannya diperkirakan menjadi leluhurnya raja-raja besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, di antaranya Galuh, Panjalu dan Sumedang di Jawa Barat serta Kalingga dan Medang Jati di Jawa Tengah. 14. Kerajaan Lasem tahun 1351-1479. Kerajaan Lasem adalah nama sebuah kerajaan bawahan Majapahit yang berdiri di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-14. Kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah baik yang bercorak Hindu, Buddha maupun Islam. Namun pada masa penjajahan Belanda peninggalan yang ada di Lasem dihancurkan oleh Belanda. Kerajaan Lasem berganti statusnya menjadi Kadipaten Lasem pada abad ke-15 sepeninggalan Pangeran Wiranegara. Pusat pemerintahan kerajaan Lasem terletak dataran sebelah barat Pegunungan Lasem, tepatnya di Bumi Kriyan. Pada tahun 1391 Syaka, Pangeran Wirabajra memindahkan pusat pemerintahannya ke Bumi Bonang Binangun. 15. Kerajaan Majapahit tahun 1293-1527 Masehi. Majapahit adalah kerajaan terbesar pada masanya yang menguasai Nusantara, berpusat di Jawa Timur menurut negara Kertagama. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan. Pendiri kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertaraja Sajayawardana. Kejayaan kerajaan Majapahit mencapai puncaknya di masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada abad ke-14. Sayang setelah Hayam Wuruk wafat kejayaan kerajaan Majapahit lambat laun meredup dan mengalami kemunduran akibat konflik kekuasaan dan perang saudara. 16. Kerajaan Mataram kuno, tahun 752-1045 Masehi. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi telah berdiri kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha ini diperintah oleh dua dinasti wangsa yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Ibu kota Mataram adalah Medang atau Medang Kamulan hingga tahun 925. Pada prasasti Canggal terdapat kata-kata Medang Ibumi Mataram. Namun, hingga sekarang letak pasti ibu kota ini belum diketahui. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui, Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya, Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sana tidak memiliki keturunan. Selain pada prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. 17. Kerajaan Mataram Islam tahun 1588-1681 Masehi. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa berdiri pada abad ke-17. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di Bumi Mentaok yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai
sebagai hadiah atas jasanya. Raja berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang itu. Namun ironisnya malah harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. 18. Kerajaan Medang Kamulan abad 10 Masehi. Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan di Jawa Timur, pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, yang memindahkan pusat kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Empu Sindok adalah pendiri kerajaan ini, sekaligus pendiri dinasti Isyana, yang menurunkan Raja-Raja Medang. Dinasti Isana memerintah selama 1 abad sejak tahun 929 Masehi. Menurut catatan sejarah, beberapa prasasti, dapat diketahui bahwa kerajaan Medang Kamulan terletak di Jawa Timur, yaitu di Watu Galuh tepi Sungai Brantas. Ibu kotanya bernama Watan Mas. Sekarang kira-kira adalah wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 19. Kerajaan Pakualaman, 17 Maret tahun 1813 sampai 1945 Masehi. Pakualaman adalah kerajaan yang didirikan pada 22 Juni 1812 atau 17 Maret 1813 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Pakualaman didirikan ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengkubuwono I dengan selir Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya yang memerintah saat itu, sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I. Pakualaman ialah negara dependen berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian kontrak politik dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara independen Kadipaten Pakualaman, bersama-sama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. 20. Kerajaan Pajang tahun 1581 sampai 1586 Masehi. Kerajaan Pajang adalah satu kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang berada di perbatasan Kelurahan Pajang Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Menurut cerita Babat, Kerajaan Pajang ini merupakan kelanjutan dari kerajaan kecil yang berada di daerah Pengging yang dikuasai oleh seorang adipati, yaitu Ki Ageng Pengging alias Andayaningrat. Daerah Pengging sebagai bawahan dari Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit dikalahkan oleh Demak, kemudian Kadipaten Pengging dikuasai oleh Kerajaan Demak. 21. Kerajaan Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di kaki Gunung Sawal, Jawa Barat. Secara geografis pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Kuningan dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali, ibu kota Kemaharajaan Sunda. Wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larang. 22. Kerajaan Salakanagara tahun 130 sampai 362 Masehi. Tokoh awal yang berkuasa adalah Akitirem. Konon, kota inilah yang disebut Argire oleh Ptolemes dalam tahun 150. Akitirem adalah penghulu atau penguasa kampung, yang terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang yang akhirnya menjadi mertua Dewa Warman, ketika puteri sang Akiluhur Mulia, bernama Dewi Pewahaci Larasati diperisteri oleh Dewa Warman. Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan dari mertuanya. Tahun 130 Masehi ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara, negeri Perak, beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Salakanagara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. 23. Kerajaan Singhasari tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singhasari
Singhasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagarakretagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwa Raja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka, Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singhasari. 24. Kerajaan Sunda tahun 932 sampai 1579 Masehi. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada di bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Sementara sebelumnya kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh kerajaan Demak pada tahun 1527. Kalapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. 25. Kerajaan Sumedang Larang, tahun 1527 sampai 1620 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-16 Masehi di Tatar Pasundan, Jawa Barat. Keberadaan kerajaan ini merupakan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Kerajaan Sumedang Larang yang pusat wilayahnya berada di Kabupaten Sumedang, merupakan kerajaan yang berdiri dari sisa-sisa kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus Islam kerajaan Sunda, setelah Pakuan jatuh ke tangan Kesultanan Banten. 26. Kesunanan Surakarta tahun 1745 sampai 1945 Masehi. Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Jawa Tengah yang berdiri tahun 1755 sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian antara VOC dengan pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, menyepakati bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua wilayah kekuasaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. 27. Kerajaan Tarumanagara tahun 358 sampai 669 Masehi. Tarumanagara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu, yang berkuasa di Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Purnawarman. Di masa kepemerintahan Purnawarman, luas kerajaan Tarumanagara diperluas dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. 28. Kesultanan Yogyakarta tahun 1755 sampai 1950 Masehi. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan, dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti 13 Februari tahun 1755 antara Pangeran Mangkubumi dan VOC, maka kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Hamengkubuwana I dan berkuasa atas setengah daerah kerajaan Mataram. Sementara itu Sunan Pakubuwono III tetap berkuasa atas setengah daerah lainnya dengan nama baru Kasunanan Surakarta. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian daftar kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.